Shalom semua anak-anak. Sebelum saya bawa kamu dalam doa, saya mau tanya kamu dulu semua. Anak-anak semua gembira hari ini? Anak-anak semua sehat hari ini? Kalau kamu gembira dan sehat datang ke sekolah minggu hari ini, syukur puji Tuhan. Oke, jadi sekarang nih saya mau bawa kamu dalam doa sudah. Jadi saya mau kamu angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, genggam tangan, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih di atas penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi dan memberkati setiap anak-anak yang hadir pada hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sentiasa menyertai mereka Tuhan, dan memberkati mereka kemana saja mereka pergi Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau berkati kebaktian kami pada hari ini, dari mulai hingga akhir. Kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa, genggam tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormatimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, shalom, selamat pagi. Sebelum kita mulai kebaktian, mari juga pimpin adik-adik semua dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi yang mulia ini Tuhan kami mengucap syukur, terima kasih kepada Engkau, dan kami memohon Tuhan agar kuasa Roh Kudus-Mu sentiasa mengalir dalam diri kami, diri anak-anak yang hadir pada hari ini. Lindungilah kami Tuhan di kuasa-kuasa kegelapan, jauhkanlah kami dari kuasa-kuasa tersebut, dan biarlah Engkau berada dalam hati kami, berada di tengah-tengah kami, melingkupi kami. Saya Tuhan sebagai pembuat cerita ini, berkatilah dan berilah kekuatan, jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, agar dapat membawa cerita pada pagi ini dan dapat dipakai oleh anak-anak ini setiap hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, tajuk cerita kita pada hari ini yaitu Ezra berdoa sebelum memulakan perjalanannya. Adik-adik semua, cikgu ada satu soalan. Adakah adik-adik semua pernah tinggal di rumah nenek atau rumah pacik yang ada di luar bandar? Mesti adik-adik semua ingin tinggal di situ dengan lama. Tetapi adik-adik akan rasa bosan dan akan rindu terhadap keluarga dan rekan-rekan yang lain. Dan adik-adik, kalau tempat itu kotor,
mesti adik-adik tidak selesa dan ingin pulang. Begitu juga dengan Ezra. Ezra ialah seorang imam. Dia tinggal di Babel, tetapi dia tidak berasal dari situ. Dia berasal dari Yerusalem. Ezra dan sahabat-sahabatnya ini ingin pulang semula ke Yerusalem, tetapi mereka ada satu penghalang, yaitu raja mereka. Raja mereka tidak mengizinkan sesiapa pun pulang tanpa kebenarannya. Sesiapa yang tidak mengikuti perintah tersebut akan dihukum. Begitu adik-adik. Jadi Ezra tidak pernah berhenti berdoa. Setiap hari, setiap malam dia berdoa agar Tuhan menolongnya. Dia berdoa, Tuhan tolonglah kami Tuhan, supaya raja kami mengizinkan kami pulang semula ke Yerusalem. Dan adik-adik, keesokan harinya tiba-tiba raja itu memanggil Ezra. Ezra, kemarilah. Dan raja itu bertitah, pulanglah kau ke Yerusalem, aku mengizinkanmu. Nah, di situ Ezra merasa sangat gembira dan bersyukur karena Allah telah mendengar doanya. Dan raja juga memberinya emas dan perak sebagai pemberian untuk membantu membangun bait Tuhan di Yerusalem. Nah, di situ Ezra merasa sangat gembira dan dia berlari berjumpa kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Dia berkata, sahabat-sahabatku, raja telah mengizinkan kita untuk pulang. Dan mereka semua bersorak-sorai gembira. Mereka mula mengemas dan ingin bertolak pada esok hari. Nah, di sini Eliza, yaitu sahabat Ezra yang merupakan juga imam, memberitahu, esok kita akan berjumpa di sungai Ahawa dan akan bertolak bersama-sama di situ. Nah, mereka mengemas barang mereka pada waktu malam dan bersiap-siap untuk bertolak pada esok hari. Menjelanglah pagi, mereka pun bangun dan berjumpa di sungai Ahawa. Dia memilih 12 imam untuk mengangkat emas dan perak, dan yang lain itu membawa makanan. Di sini Ezra ialah pemimpin mereka. Ezra memimpin mereka dari Babel sehingga ke Yerusalem. Nah, sini Ezra berkata, sahabat-sahabatku, kita akan melalui perjalanan yang sangat panjang selama 4 bulan. Jadi, selama 4 bulan ini kita akan berpuasa pada hari-hari yang tertentu. Nah, di sini mereka pun bersetuju dan Ezra berkata lagi, juga akan ada perompak yang akan merompak kita karena kita membawa emas dan perak pemberian raja kita untuk membantu membangun bait Allah di Yerusalem. Panjang perjalanan itu mereka selamat. Kenapa? Ya, karena sebelum mula perjalanan mereka telah berdoa kepada Allah. Mereka berdoa agar sentiasa dilindungi dan disertai oleh Tuhan Yesus. Di sini anak-anak semua, tiada satu pun yang mengganggu mereka, tiada satu pun perompak yang ingin mengacau, karena mereka telah dilindungi. Mereka juga tidak mempunyai sebarang pelindung, tidak ada orang yang bersenjata atau seperti pedang atau pistol, semuanya tangan kosong, tetapi mereka tetap selamat. Nah, tibanya di Yerusalem selama 4 bulan berjalan itu, mereka tiba di Yerusalem. Mereka bersyukur dan berdoa sambil juga bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan karena mereka telah sampai di Yerusalem. Selesailah saudara cerita kita sebentar tadi, adik-adik semua. Jadi adik-adik, bukan saja perjalanan atau kemana saja kita pergi kita harus berdoa, tetapi selepas cerita dan mula cerita juga kita harus berdoa. Jadi adik-adik, mari cikgu pimpin adik-adik semua di dalam doa. Genggam tangan, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar tadi kami baru saja mendengar cerita Alkitab, yaitu tentang Ezra yang berdoa sebelum melakukan perjalanan yang jauh. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, melindungi kami dari mula kami mendengar cerita hingga akhir cerita ini. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah melindungi kami, menjauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan, dan
membuka telinga kami agar kami dapat mendengar cerita ini. Lindungilah kami Tuhan seperti Engkau melindungi Ezra dan sahabat-sahabatnya. Lindungilah anak-anak ini Tuhan, berkatilah mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Yesus berfirman, jadilah terang dunia, menerangi mereka yang dalam gelap. Hai adik-adik, sebelum kita mengakhiri kelas online sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa untuk doa berkat. Genggam tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah menyertai kelas sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, berikan sukacita dan kesehatan kepada anak-anak-Mu yang telah belajar dan mendengar firman-Mu. Jadikanlah mereka anak-anak yang taat kepada ibu bapa dan kepada Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.